Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raufiani Dipranti dari bagian sanitasi Puskesmas Sayegan. Di sini saya akan menjelaskan tentang spill kit. Spill kit sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan terhadap tumpahan darah atau cairan tubuh lain yang infeksius agar tidak membahayakan bagi petugas kesehatan, petugas pembersihan, pengunjung, dan orang di sekitarnya. Inti dari penjelasan saya yaitu yang pertama, apa saja isi dari spill kit, yang kedua, di mana saja letak spill kit di Puskesmas Sayegan, dan yang ketiga, bagaimana tata cara penggunaan spill kit di Puskesmas Sayegan. Langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu apa saja isi dari satu set kotak spill kit. Yang pertama ada pasir, yang kedua ada satu set sapu dan serok, yang ketiga ada APD berupa Google, yang keempat ada Backlin atau cairan klorin, yang kelima ada hand sanitizer, kemudian ada sprayer, kemudian botol kosong, kemudian ada APD berupa apron, handscoon, masker, kemudian ada underpad, dan terakhir yaitu ada 2 buah plastik kuning. Kemudian untuk peletakan spill kit di Puskesmas Sayegan, yang pertama ada di ruang laboratorium, yang kedua ada di ruang tunggu rawat jalan, yang ketiga ada di ruang VK, yang keempat ada di ruang UGD, dan yang terakhir ada di ruang BP Gigi. Ketika petugas menemukan tumpahan darah atau cairan tubuh infeksius, segera ambil satu set kotak spill kit dan tanda peringatan, kemudian pasang di dekat tumpahan. Jika lupa, petugas bisa melihat alur yang ada di atas kotak spill kit. Buka kotak spill kit, kemudian lakukan prosedur 6 langkah cuci tangan. Gunakan APD berupa apron, kemudian masker dan Google, dan yang terakhir 2 lapis handscoon. Setelah itu, petugas menyiapkan 2 buah plastik kuning dalam posisi terbuka. Kemudian, tandai sekitar tumpahan dengan pasir agar tumpahan tidak menyebar. Setelah itu, semprotkan cairan klorin pada tumpahan dan serap cairan menggunakan underpad. Bersihkan secara memutar ke dalam, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning pertama. Bersihkan sisa pasir dan masukkan ke dalam plastik kuning pertama. Setelah pembersihan selesai, kemudian masukkan alat atau serok dan sapu pada plastik kuning kedua. Semprotkan cairan klorin pada bekas tumpahan secara menyeluruh. Serap menggunakan underpad dan diamkan 2-5 menit, kemudian bersihkan dan masukkan sampah pada kantong plastik kuning pertama. Lepaskan lapisan pertama handscoon, kemudian lakukan prosedur 6 langkah cuci tangan. Setelah itu, lepaskan APD berupa apron dan masker, kemudian masukkan ke dalam plastik kuning pertama. Kemudian lakukan prosedur cuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO.
dan bereskan kotak spill kit kembali. Bersihkan APD berupa Google, kemudian masukkan ke dalam kotak spill kit. Setelah kotak spill kit berhasil dibereskan, kemudian ikat kedua plastik kuning. Letakkan plastik kuning berupa alat untuk dilakukan pembersihan dan buang plastik kuning berupa sampah ke dalam bak sampah infeksius atau medis. Lepaskan handscoon dan buang ke bak sampah infeksius. Kemudian, lakukan prosedur 6 langkah cuci tangan sesuai anjuran WHO. Setelah tindakan pembersihan selesai dilakukan, kemudian lakukan pengisian kartu kontrol. Tuliskan apa saja alat atau bahan yang habis. Kemudian laporkan ke bagian sanitasi untuk diisi ulang. Setelah selesai, letakkan kembali spill kit pada tempat pengambilan. Berikut yang telah saya sampaikan dapat dipahami bahwa spill kit ini adalah seperangkat alat khusus untuk pembersihan tumpahan darah atau cairan tubuh infeksius yang ada di puskesmas. Hal tersebut untuk mengurangi atau melindungi petugas kesehatan dan pasien dan orang lain di sekitarnya. Kemudian, saya sebagai salah satu sanitarian yang bertanggung jawab atas spill kit di Puskesmas Sayegan menyarankan apabila Bapak Ibu sekalian menemukan tumpahan darah atau cairan tubuh infeksius di lingkungan Puskesmas Sayegan, segeralah mengambil spill kit dan membersihkannya dengan prosedur yang telah dijelaskan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.